Halo teman, ya kali ini saya sedang berada di Jalan Gajah Mada, tepatnya di Jakarta Barat ya. Nah, ini di Kelurahan Pinang Sia, Kecamatan Taman Sari. Ini malam-malam saya harus hati-hati ya. Dan kelihatannya hujan mau segera turun ya. Saya mau perbaikin dulu untuk tas saya teman, supaya lebih rapi lah ya. Oke, saya akan mulai untuk perjalanan saya temannya. Ini sekarang hotelnya udah berubah jadi 101 Urban. Ya, saya akan coba kasih tahu teman gimana situasi dari kawasan Glodok ini namanya. Pokoknya hari Sabtu ada acara teman sini. Acara ya kebudayaan ya, semacam. Itu dalam rangka untuk menyukseskan ulang tahun DKI Jakarta ya. Ini pasar Glodok. Ini ada Harko, dan sana ada itu ya, Linda Tepes namanya, tempat jual-jual barang elektronik, alat elektrik dan macam-macam ini juga. Ini hujan udah rintik-rintik, sepertinya akan turun ya. Ada pos polisi, nggak tahu apakah ada polisi dalam. Pokoknya acara dimulai ya kira-kira jam 11 lah ya. Dan ada di Wihara Dharma Bakti teman. Sebentar dulu ya. Oke, jadi pokoknya acaranya akan dimulai di ini Festival Glodok ya 2025 di All Pecinan Jakarta ya. Jadi ini namanya kawasan Pecinan tua namanya. Oke, nanti akan ada kirap tua Pekong ya teman tuh dari Wihara Dharma Jaya Tosebio ya. Oke, dan itu dimulai dari pukul acara dimulai dari pukul 13 sampai 17. Dan ini ada juga ya acara lagi teman di jam 18:15 ya sampai jam 22. Ada panggung budaya di petak 6. Jadi panggung budaya ini di Kampung Wisata Glodok ada barongsai, guzeng, ada koko cici Jakarta, dan ya itu untuk perform ya. Dan ada tarian Betawi, alat musik, guzeng, Mandarin Singar, Atma Jaya Singar, pencak silat, kungfu show ya, ada kungfu dan ragam seni dan budaya Nusantara lainnya ya. Oke. Ya, ini sudah mulai turun hujan. Kita harus siap-siap ya namanya. Jadi dia bukan di wihara ini ya, Dharma Bakti namanya. Wihara Dharma Jaya yang di Tosebio di Kemenangan 3. Pokoknya dari Kemenangan Raya bisa namanya. Dari sini baru belok ke arah kanan ya, melewatin dari Wihara Dharma Bakti. Ya beginilah untuk situasi sini. Nah, sini lagi ada pengerjaan proyek MRT ya. Jadi saya akan menunjukkan gimana suasana malam. Nanti kayaknya kita akan lewat dari jalan SMK ya, dan menuju ke kawasan Kota Tua. Oh, ini ada ramen ini. Kayaknya baru ini ya. Ramen daging sapi Laozhou China. Ini saya akan coba zoom ya. Nah, ini mungkin kalian pernah makan ini teman di daerah lain atau ya nggak tahu lah ya. Kalian coba cerita gimana tentang masakannya ya. Ini ada masakan Minang sendiri teman, jadi unik ya. Ada juga toko bak Sumatera. Jadi sini sudah beragam namanya, untuk budayanya sudah bercampur. Dan untuk orang yang jualan juga, ini mereka bukan hanya orang Tionghoa aja, melainkan karyawannya ada orang-orang dari suku lain ya. Ya, karena suku lain itu juga perlu juga untuk pekerjaan. Ini kalau misalnya Hari Raya Imlek, ini diramaikan oleh banyak pernak-pernik ya. Perlengkapan atau alat-alat kebudayaan Tionghoa ya.
untuk beribadah atau sekedar hiasan. Ini saya mau pakai payung ya, tapi tetap hati-hati teman. Hujannya belum terlalu deras, jadi masih biasa aja. Jadi kita siapkan dulu lah untuk payungnya ya. Jaga-jaga aja. Nah, beginilah untuk suasana malam hari di sini. Ini kayaknya guncang-guncang ya. Oke, saya akan ganti dulu untuk kamera. Jadi ini versi stabil. Ya, kalau malam seperti inilah ya. Memang udah kebanyakan tutup teman. Ini sudah jam 17.54. Jadi setahu saya teman, ini kawasannya udah mulai banyak yang tutup di jam 19 atau jam 7 malam ya. Fortuna Hotel loh. Ada hotel ini. Jadi kalian pun kalau mau di hari Sabtu itu namanya bisa lewat dari sini. Memang sini ada wihara namanya, tapi bukan wihara yang ini ya, Tua Sabiau ya, yang kemenangan 3. Ini kemenangan raya ya. Jadi bukan sini. Ya, ini banyak banget jual-jualan. Ya, ada juga ini tempat ya, tempat ngetehnya atau tempat ngopi favoritnya Bang Jordan ya, Jauh Kopi. Tempatnya di sana. Jadi ada lantai 2-nya ya ternyata ya. Dia sudah 2 kali ke sana. Dan ya, ini pasar ya, pasar Petak 9. Ini banyak jual-jual manisan, beragam-beragam lah ya. Ini ada makanan masih ada yang jual ya. Jadi ya, kalian perhatikan saja teman gimana suasana di sini. Oke, saya tidak banyak untuk mereview gitu ya. Jadi kita hanya jalan aja, begitu aja. Ya, ini ada Gang Gloria, ini pun tempat makan ya namanya. Tempat makanan. Jadi sini selain makanan kulineran, ada juga tempat untuk itu ya, obat-obatan sini. Nah, ini ada obat lagi. Jadi bukan hanya di sini saja, bukan hanya di sana saja, sini pun ada ya. Jadi beragam lah ya teman-temannya ya. Nah, sekarang dia ada pagar kayak gini. Ya, saya sudah lama ya nggak kesini lagi. Saya sebenarnya nggak ada agenda kesini teman, cuman ya tiba-tiba melintas ya di dalam pikiran saya kesini ya. Oke, jadi saya sekedar lewat aja dan menuju ke kawasan Kota Tua, muter aja namanya. Yang penting ada ya yang bisa dilihat, kita nyari pengalaman. Ini hujannya masih belum terlalu ganas. Kita gas aja. Nah, ini udah mulai tutup ya. Kita lihat nih. Jadi saya kasih tahu lagi, ini udah jam 17.56. Ini ada kelompok dari turis. Ada dari China, nggak tahu China mana ya, Taiwan atau apa, Hong Kong kita nggak tahu ya. Ada juga orang Australia, nggak tahu loh orang Australia atau orang Eropa ya. Nah, Pancoran Chinatown Point. Jadi Pancoran itu bukan hanya sini aja di Peak, ada juga ya, tapi itu yang baru temen, ini yang lama ya. Ini bagus banget ya tempatnya ya, kayak mall gitu. Ada tempat kuliner, ada arcade-nya juga, permainannya di atas sambil ada kuliner. Pokoknya keren banget ini ya namanya. Jual baju beragam-ragam lah, menarik. Saya sudah pernah masuk ya sekilas saja ya, untuk lewat, hanya kepo aja. Nanti kedepannya sini ya teman, di dekat Petak 6 atau Gedung Chandra ini. Ini besok hari Sabtu akan ada acara ya sini ya. Nanti saya akan coba cantumkan untuk apanya ya, fotonya ya, supaya kalian bisa lebih jelas untuk melihat informasinya ya. Ini ada A dan W. Sore hari. Ya, kelihatan ini udah beberapa dibereskan namanya, dibersihkan. Nah, ini juga orang udah persiapan mau masukkan ke gudang ya untuk jualannya. Apotek Bintang Semesta. Nah, ini biasanya banyak di koridor ini ya teman, orang jualan. Tapi karena udah malam, karena ya udah berkurang juga pengunjung yang mau beli gitu ya. Jadi pada disimpan lah ya untuk jualannya.
Ini keren, ada vas bunga untuk apa itu pajangan di rumah, mantap itu, keren. Masih ada orang yang menawar, yang melakukan penawaran di malam-malam hari ini. Mungkin dia habis makan, tapi dia tertarik lihat hiasan itu ya. Oke, di Gedung Chandra ini ada kulineran ya, kayak pasar-pasar biasanya ya, jual emas, jual apa gitu. Cap Heng Lai. Nah, ini jual-jual makanan khas Tionghoa. Masih ada orang yang jualan, beli beberapa, dan jualan juga masih ada yang buka. Pasar SMK. Ya di sini pun ada tempat makan ya. Ini tempat makan, dari belakang-belakang bagus. Dan untuk ini ya, tempat pancoran Chinatown Point ini sudah banyak ya, bertambah teman untuk tempat orang jualannya. Nah, pancoran Chinatown Point. Oke. Oh, ada Glodok Plaza juga sana ya. Gak tahu ya sekarang gimana ya untuk suasana di Glodok Plaza. Dia pernah kebakaran. Ini informasi. Jadi mungkin orang yang udah melintas di sini pasti udah tahu ya untuk informasi ini nih. Akan ada acara di sini ya. Pokoknya menarik. Saya nggak mau nge-zoom ya. Nggak mau menjeda untuk rekaman saya. Sebenarnya bisa di-zoom ya, tapi saya malas. Nah, ini petak 6. Ini menarik ya tempat ini ya. Saya tidak bakal masuk ke dalam. Ada tempat badminton juga ya. Tapi setahu saya teman, ini ada tempat, nggak tahu ya beli, tapi ini dia cuma menyebutkan badminton ya. Jadi buat kalian yang mau ke mau olahraga badminton, silakan saja, bisa di atas. Ini tempat kulinernya mantap banget. Malam-malam ini masih buka ya. Kalian bisa lihat itu sampai jam 9 malam. Kalau konventon sampai jam 11 malam ya, dari jam 10. Badminton dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam. Oke, kalian catat lah ya, kalau kalian tertarik sini dan kalian beraktivitas di sini, kalian bisa untuk mampir dulu di badminton. Itu favorit. Saya emang nggak bakalan beli-beli. Nah, ini juga ada penjualan. Menarik. Oke, kayaknya lebih enakan yang zoom itu ya. Saya mau pakai itu lah. Oke lah, semoga ini tidak getar-getar atau tidak mengalami guncangan gitu ya. Oh, ini untuk menghilangkan lalat. Dia ada yang goyang-goyang gitu ya. Jadi ini kalau pagi hari dia akan dibersihkan oleh petugas kebersihan ya. Atau mungkin jam 11 malam, jam 12 kayak gitu ya. Nah, beginilah ya, masih ada beberapa orang ya, masih cukup ramai ya. Masih dibilang cukup ramai. Jadi memang untuk trotoar ini multifungsi. Tapi seharusnya ini tidak dikutip biaya parkir ya. Ini harusnya gratis. Tapi ya nggak tahu, di Jakarta itu kan kalau ada gini dipakai space buat orang-orang jukir. Ya minta-minta gitu ya. Uang pungli ya namanya. Bubur ayam rezeki. Oke, soto ayam Madura. Ya, Madura ini salah satu suku yang ya. Wow, perjuangannya gokil. Merantau gitu ya. Tapi itu salah satu yang sukses ya, dia buka warung ya teman. Ada juga dia jualan Starling ya. Biasanya yang ekonomi rendah itu pasti dia jualan Starling. Teman. Banyakan gitu. Ini hati-hati ya malam gini ya. Karena Jalan Sudirman aja ada copet juga teman. Apalagi di sini. Oke, jadi kawasan ini adalah kawasan CBD tua ya. Gajah Mada dan Hayamuruk ya dulu ya teman. Sebelum dia pindah ke arah selatan atau Jakarta Selatan, ini Jakarta Barat. Ini Tambora ya. Kecamatan Tambora. Jalan
apa ini, pintu kecil ya. Nah, ini lebih duluan tutup daripada toko yang di belakang ya. Sini ada parkir gratis. Nah, tapi nggak tahu ya apakah ini masih operasi teman. Oh, ini keren. Mobil tua. Oh, Mercedes dia ya. Sini ada jual buku biasanya. Oke, itu ada beberapa anak gadis jalan, mungkin orang sekitar. Ada pavilion ini buat nongkrong bagus, tapi nggak ada tempat sampahnya ya. Trotoarnya ada bagus. Itu ada kayak gitu-gitu yang dibuat keren. Tapi ya malam kayak gini nggak ada petugas dari Dishub. Ini kan miliknya Dishub ya, tapi nggak ada petugas yang pakai baju seragam Dishub. Nah, saya akan coba cek ini ya, apakah beroperasi. Nggak bisa lah namanya, ini nggak bisa. Tempelkan kartu sini. Nggak bisa ya, percuma. Off, rusak. Jadi itu alat mesinnya itu diadakan pada masa Pak Ahok. Nah, ini keren ya, jual-jual untuk hiasan rumah. Kalau ada apa Natal ada kayak bunga-bunga, ada bunga-bunga imitasi. Pokoknya hiasan-hiasan gitu. Toko mainan ada sana, sama di bagian ujung sana itu ya. Mantap. Saya tidak memerhatikan ada petugas parkir sini ya. Bahwa mungkin mereka nggak digaji, jadi nggak ada apa tugas di sini. Ada kucing. Jadi kucing di Jakarta banyak ya. Mau kalian di mana pasti gampang mencari atau ketemu dengan kucing. Ini ada CMB Niaga. Nah, ini kalau pagi hari sampai sore ini ramai orang yang jualannya, sama pengunjungnya juga. Ini banyak kucing ya. Baru saya bilang tadi. Nih kucing lagi. Tetap hati-hati teman. Karena ini saya tanggung jawabnya besar banget nih ya, bukan HP saya juga nih. Ada toko yang kosong disewakan. Ada truk-truk. Kita jangan di pinggir jalan ya, bahaya teman. Di sini dia gelap, kurang penerangan, walaupun ada cahaya-cahaya dari lampu jalan yang atas tuh. Ini banyak truk ya. Tahu mungkin untuk dagangannya dimasukin ke dalam. Pokoknya kalau di Jakarta itu selagi kalian hati-hati pasti aman ya, nggak bakalan ada yang nyuri. Ini ASMK. Ini pun ada jualan kayak aksesoris atau ya apalah, pokoknya beragam-beragam lah ya. Perhiasan atau apa itu. Saya akan coba sedikit untuk di sini. Untuk saya perlihatkan dulu ya. Ini toko mainan. Gerai mainan. Nah, itu ada tulisannya ya. Emang trotoar sini dia kurang bagus ya. Sayangnya ini nggak kena sentuh oleh gubernur. Bahkan ya kawasan itu pun Pelabuhan Sunda Kelapa itu kolam bersejarah banget ya. Entah kenapa dia tidak ditata, dibikin rapi gitu. Ini ada masjid. Ini sekarang mereka udah pada balik ke rumah ya. Tetap hati-hati. Ada mobil, kita kasih lewat dulu ya. Kasih lewat dulu.
Ini banyak orang tapi tetap hati-hati ya. Lagi-lagi ada proyek pipa ya, limbah. Nah itu. Ini banyak yang terbengkalai. Ya, ini banyak orang dagangannya ditutupin kayak gini, dikarungin. Oke, ada jalan juga ya ke arah sini. Oh, nggak bisa. Oh, bisa lewat. Ada jalannya. Pokoknya sepanjang ini sampai Bank Mandiri ada orang jualannya. Nah, ini jadi sempit teman. Tapi memang untuk pembangunan Jakarta ini terlambat ya. Khususnya kayak untuk saluran limbah. Tapi nggak apa-apa ya, daripada nggak dibuat sama sekali. Ini juga harusnya kan dibuat ya untuk pedestrian ya. Tapi sayangnya ini nggak dibuat menarik, sehingga orang pun ogah ya untuk lewat dari sisi sini. Ama banyak juga orang yang memarkirkan apanya di sini ya, kayak gerobak, apalagi dia. Ini bagus ini jalannya, tapi sepi. Bahaya ya kalau sepi ya. Nah, ini mungkin karena bentuknya pabrik gitu, gudang gitu, jadi dibuat kayak gini ya. Jadi nggak ramah untuk pejalan kaki, teman. Ya, mungkin kedepannya gubernur memerhatikan tempat ini ya. Dulu masa Ahok ini diperhatikan dengan diadakannya ini ya, alat ini. Nggak nyala. Jadi untuk petugas parkirnya pun nggak jelas ya. Petugas yang dari Disub sendiri dia nggak bertugas di sini, melainkan warga sekitar ya. Saya pernah memerhatikan. Walau yang dari Disub itu dia pakai apa ya, seragam ya. Tapi kalau ini pernah saya perhatikan dia nggak pakai seragam. Hanya motor saja yang lewat sini ya. Dulu sekitaran sini banyak kanal teman. Kalian bisa datang sendiri aja di channelnya Pak Chandrian Natahiyat. Sama di jalan telepon nanti ada jalan telepon ya. Ini 120 keren. Mikrotrans. Bahkan dia udah terguling, udah terlepas lah ya. Cuman dia disandarkan aja sini teman. Nah, jadi banyak yang nggak digunakan ya. Itulah pemerintah di Indonesia, dia kalah pengelolaan sama jukir ya, atau ormas. Ini udah mulai cukup untuk airnya. Nah ini telepon kota. Duduk sini kanal. Oh ada kecil ini main sini. Kalau ada mobil mah bahaya dia ya, bisa ketabrak. Nah telepon kota. Oke, kita udah sampai di sisi jalan Malaka ini. Rawa Malaka lah ya, tadi Rawa Malaka teman. Oke, itu dia ada jalan. Kita lewat dari sini ya. Saya mau nyebrang dulu. Ada angkot. Ini rumahnya kosong. Ruko ya. Kita nyebrang. Tuh. Tapi kalau di Jakarta ini harus hati-hati teman, karena ada kendaraan yang lawan arah juga ya. Dicurigain itu bisa jadi begal. Sumbernya saya bukan terlalu apa banget ya, khawatir atau apa.
Ini kita lewat dari sini aja ya. Saya mau nyebrang. Oke, dari sini aja lah ya. Ini belokan soalnya. Ini sayang banget ya bangunannya ya. Saya mau nyebrang, tapi ini banyak banget motor ya. Oke. Oh, lampunya mati, bahaya ya. Sini kalau misalnya siang ada burung, kayaknya burung dara itu udah diapain lah ya. Jadi sehingga dia berkunjung sini hanya untuk di siang hari aja. Ada Museum Bank Indonesia. Oke. Saya lihat dari sini, saya akan perhatikan dulu gimana perkembangan di papan-papan jembatan situ ya. Apakah ada diperbaikin? Jadi bus ini dia ngantri ya namanya. Untuk mengangkut penumpang ada yang berhenti aja karena belum waktunya dia melayanin. Nah ini ada tulisannya ya. Adalah ngeblur ya silau. Harus dikecilkan ya untuk pencahayaannya. Jadi sini untuk ke kawasan Pik ada juga ya, tapi bukan Pik 2, Pik 1 sampai ke pantai Jarasena. Nah, busnya nomor 9 sampai jam 3 lah ya, setengah 4 sore. Dari jam 10 ya namanya dari sini. Tapi kalau kalian misalnya udah dari kawasan Kota Tua dulu, kalian bisa naik nomor 1A ke kawasan Pik ya. Dan kalau mau ke Pik 2 lanjut lagi dari kawasan Buddha Suci, bisa naik itu ya bus T31 teman. T31 ataupun naik bus tingkat ya. Bus tingkat di weekend aja lah ya teman. Kalau di weekday itu dia di jamnya cuma dikit ya jadwalnya ya. Pokoknya dari jam-jam kerja lah ya, atau jam 10, 11 seingat saya gitu ya. Kalau dia di weekday. Ini dia ke arah Penjaringan teman, bus 12. Oke, ini sekarang jadi restoran. Yang dulu ini tempat rumahnya Gubernur Jenderal masa POC ya. Loko merah. Ini saksi bisu tentang pembantaian etnis Tionghoa pada masa Belanda. Sebenarnya etnis Tionghoa itu udah dari lama dibenci ya. Bahkan POC sendiri dia benci terhadap orang Cina, bahkan orang Indonesia sendiri kayak Pak Fadli John ya. Ada yang bilang, yang menyorakin tentang diskriminasi terhadap kaum Tionghoa itu adalah Pak Fadli John yang namanya. Ada akun yang teman yang membahas tentang itu. Kontennya malah di take down ya. Lagi viral namanya sekarang. Oke, ternyata ini masih lama untuk diperbaikin ya. Saya sudah laporkan ke Jaki, tapi ya responnya kayak gini teman, nggak ada apa sama sekali. Di tahun 2026 kata ya, mungkin ya tunggu anggaran dulu ya namanya, anggaran baru rapat dari DPRD. Nah ini harusnya diperbaikin, bahaya ya. Sekelas kawasan pariwisata tapi tempatnya gini. Saya akan coba dulu. Mana ini ya? Nggak bawa senter saya teman. Tunggu bentar ya. Nah ini ya sekelas tempat pariwisata kayak gini teman. Ini tumben aja ya. Dia nggak ada. Oh ada juga ya teman. Saya kurang jeli ya untuk melihat. Nah, ini ada halte ya namanya. Halte buat kalian yang mau ke Kaliadem 12A. 12 tadi saya bilang itu ke arah Penjaringan, 1A ke arah Pik, 12B dia ke arah teman, Penjaringan ya namanya. Tapi dia sebenarnya arah Pluit, tapi dia hanya Penjaringan aja ya, 12B ya. Sampai Pluit namanya, 12B ya, sampai Pluit. Barbu 1 dia ke
arah kawasan halte kota dan ke arah itu juga namanya Blok M ya. Ada juga 3H, dia ke arah Pesing, sampai Pesing ya. Kalau nggak salah itu dia di Pangkas juga teman, 3H itu ya. Ini ada tempat nongkrong ya teman, bagus tempat ya, ngopi-ngopi, ada klub juga situ, bagus. Kalau malam ya teman di ujung sana ya, itu ada kayak apa gitu, nggak tahu ya, mungkin cewek menjajakan apa ya namanya, menjajakan diri. Ada juga orang yang bikin video ya, tapi kalau saya nggak berani karena nggak naik motor ya. Takut digebukin teman. Orang-orang yang apa itu ngerekam itu ya dipakai kamera yang kecil ya namanya. Kalau sendiri mah bahaya namanya. Ini ada Bahtera Adiguna. Ini bagus ya. Saat ini beberapa ada yang difungsikan, sana ya biasa aja namanya bangunannya. Tapi sih nggak saya apa ya, kayaknya oke, kita ke sana dulu ya. Lewat dari sana. Itu bagus ya, keren. Ada yang bilang teman, bangunan itu bukan bangunan peninggalan Belanda. Emang bentukannya kayak bangunan terbengkalai gitu ya, tapi memang itu adalah desain yang disengaja ya, atau apa sih namanya, nuansa gitu ya. Keren ini. Jadi jalan apa itu? Saya lupa lagi nama jalannya teman. Pokoknya sana ada orang jualan lah ya. Jalan itu. Nanti saya akan coba pikir-pikir sambil jalan. Ini ngeblur ya. Dulu sini banyak banget ya orang jualan sembarangan, tapi sekarang udah ditertipin. Ini dia ada tempat khusus. Dan asal kalian tahu teman, jadi di sini ya, ini ada gereja dulu ya. Dulu ada gereja sini. Kalian tonton aja lah Pak Chandra Natahiyat ya, bagus banget dia ya. Bikin video tentang sejarah. Oh, ini ada parkiran sepeda sewa, kendaraan logistik. Ya, untuk kendaraan sewa itu mereka parkirkan di sini ya. Bangunannya keren. Kita lewat dari sini aja ya. Nah, inilah bangunan yang saya bilang itu ada menara itu ya. Jadi bentukan kayak gini. Untuk isinya udah nggak ada ya. Jadi cuma kosongan gini. Untuk jendelanya dia dibuka ke atas, nggak kayak jendela biasanya ya. Oke, misi Pak. Dia ngelihat ke atas saya karena terbuka ya. Waldaster ada macam-macam lah ya nih. Boleh Kak? Silakan Kak, mau cek ya? Boleh. Bagus ya. Jadi buat kalian yang berkunjung sini, kalian silakan datang ke sini ya namanya untuk beli-beli. Saya mau orang Jakarta ya. Nah ini wow, keren banget ini, ada lambangnya. Lorongnya, tapi kita tertarik lewat dari sini. Ini ada Indomaret teman. Nah kalau Indomaret sini nggak ada tukang parkirnya ya, karena yang nggak ada motor juga yang masuk sini. Ini motor siapa lah ini masuk ini ya, tahu lah ya. Oh ini apa ini? Coba kalian jelaskan. Mungkin ini panel listrik pada zaman dulu. Kayaknya sekarang nggak berfungsi lagi ya. Lantainya kayak gini, masih asli. Buat kalian yang tertarik, silahkan datang ke sini teman. Saya kasih tahu aja ya. Tempat mainan menarik, ada orang berdoa ya, sholat. Ya Allah. Ada tas. Ini ada pintu nggak sih dari sini? Nggak ada pintu. Pokoknya gini lah ya.
Saya kasih tahu teman, buat kalian yang mau apa silakan berkunjung aja sini. Kalau yang lain Ada kacamata, ini banyak lah pasti penggemarnya. Ini kalau ke Jogja kan orang biasanya beli. Nggak dulu kak, saya promosi aja kak. Saya orang Jakarta kak. Nah ini ada apa teman, atribut buat kalian, apa perhiasan di kepala, di apa juga ya, di wajah, tas macam-macam. Wah apa ini? Rumah hantu ya? Oh ada lagi rumah hantu. Rumah hantu ada yang. Jadi bisa masuk sini teman, lihat dulu ya. Tapi kalau mau ke atas gak boleh. Harus bayar tiket dulu ya. Saya tunjukkan dulu ya. Bisa ke. Nah ini bagi kalian yang tertarik, kalian bisa pesan tiket sini ya. Oke. Makasih kak. Ini dia ada jualan. Oh lagu Kopi Reg ya. Masih terjangkau. Kita langsung keluar aja ya. Kalau misalnya tertarik itu bisa langsung beli tiketnya saja. Oke, ada Cafe Batavia. Tiketnya juga sama kak, ada di dalam lobbynya. Kantin Batavia. Jadi kalau kita bikin video gini, mental kita harus kita kuat-kuatin aja ya. Kantin Batavia. Nggak usah kita foto lah ya. Jadi untuk sudah mengingatkan ada kekurangan rumah hantunya. Untuk sudah mengingatkan bahwa wisata ini pun sudah pada tutup kak. Hanya dan rumah hantu saja yang masih buka sampai jam 9 malam. Hantu aja dipromosiin namanya. Tapi ya itulah apa ya, bagian dari kekreatifannya. Jadi mereka itu menjual kayak scan gitu ya, ada suara-suara jeritan, kostum-kostum. Ya mungkin itulah bisa kalian nikmatin aja ya. Kita nggak usah terlalu serius-serius banget teman-teman. Nama juga nyari uang. Oh ini ada kelompok. Ini dulunya kawasan gereja teman. Ini sekarang jadi gedung gedung itu ya, wayang. Kapan-kapan saya mau ke dalam. Jadi dulu teman, diisukan ya, Gubernur Jenderal Jan Pietersen, dia pernah di sini ya, dikuburkan teman. Tapi kepalanya di Imogiri ya, kepalanya di Imogiri, di anak tangganya di kawasan, nggak tahu ya, istana ya kali ya, istana di Imogiri ya namanya, Jogja teman, atau Mataram. Ya pokoknya hari Minggu ini akan ada acara sini namanya. Ya datang aja lah ya. Hari Minggu akan ada acara, kalian pantekin aja ya. Jadi tempat ini dulunya nggak ada batu-batu kayak gini, batu alam gini. Dia cuma apa aja ya, kayak tanah-tanah gitu, dan mungkin ada bunga. Dan sini juga dilalui oleh tram. Sana ada sisa tram teman. Ya seandainya pemerintah mengaktifkan tram sini pasti unik ya. Padahal kan teknologi sekarang itu udah lebih maju daripada teknologi dulu, harusnya bisa ya. Situ ada anak band lokal dan masyarakat sekitar kelihatan dia tertarik dengan joget. Nah itu dengan cara berjoget ya, anak kecil itu. Kalau ke sana bisa tembus ke jalan pintu besar utara di Bank itu ya, Bank Indonesia. Dulunya Bank Indonesia itu adalah hospital ya, Binan Hospital. Oh baru kali ini saya lihat ada bule dan Kak Le dan Bang Le malam-malam sama ya, sama-sama temannya ya. Jadi teman, sana ada hotel ya. Kalau kalian mau apa silakan, hotel sama pizza sana. Dan ini ada buat kalian yang mau apa teman, apalah ya, melukis lah ya.
Kita jangan ngomong sini ya, percuma teman, ada suara lagu. Kalau kita bukan tim TikTok ya. Ini silau ya, mohon maaf ya teman. Jadi video kita apa adanya ya. Ini karena ada pantulan cahaya. Asal kalian tahu teman, tempat ini bersejarah banget. Ini tempat berlindung dari serangan udara dan tempat eksekusi ya. Bahkan kayak Cut Nyak Dien, dia pernah ditahan situ. Tapi nggak dihakimin, cuma persinggahan aja sih. Oke, buat kalian mau dapat tour gratis itu ya, itu ada posnya. Nanti dijelaskan secara jelas ya, secara detail. Nah, ini kayak di India teman, muter-muter. Ini adalah kawasan balai kota ya teman dulu ya, balai kota masa Belanda. Ini gubernur kantor. Ya, meriam ini nggak boleh dinaikin, tapi ya pengawasannya kurang ya dari pihak pengelola dari kota tua sendiri. Sebenarnya ada security sendiri ya namanya sini ya. Itu museum keramik, museum seni rupa dan keramik. Saya pernah masuk ke dalam. Jadi banyak ya pajang-pajangan lukisan. Bahkan dari gubernur kita Heng Ngantung ya, dulu ya gubernur Jakarta teman. Lukisannya ada di sana. Ada sebelum jadi gubernur dia seniman ya namanya. Bahkan ada seninya yang diterapkan, contohnya kayak patung selamat datang, pancuran tamrin, berapa lagi banyak ya, kalian cari sendiri teman. Ini nggak berguna ini ya. Oke, beberapa untuk orang yang sewakan sepeda sudah pada pulang, tapi ini ada beberapa yang masih menyewakan sepedanya. Kalau malam ini nggak ada petugas pemandunya, memang ini adalah untuk pemandu lah ya. Oh ada teman, Kota Tua Tourism Informasi. Ini ada tempat baca buku. Ada kucing. Oh, abang ini terlalu santai banget dia naik motor ya. Wah, nyasar ini abang ini ya. Sebenarnya nggak boleh teman kendaraan lo sini. Udah nggak ada apa lagi plat nomornya. Berani ya. Tapi itulah Indonesia teman. Wah, ini ada kucing. Ada kucing pajak di mana-mana ya kucing ini. Bahkan katanya kucing mau dievakuasi ke kawasan Kepulauan Seribu. Ruang keamanan. Asal kalian tahu teman, dulu sini ada jalur kereta ya. Di belakang dari balai kota atau Museum Fatahillah. Bahkan pernah ada kecelakaan teman. Kecelakaan kereta pada zaman dulu, sampai dia menabrak pagar pembatas yang ada di sana itu ya. Ini masih baru ini gedung ini teman, gedung pajak lah ya. Nah ya benar, gedung pajak. Dulu nih nggak ada teman. Ini perlintasan kereta dulu sini ya. Batavia North dulu situ teman. Sana Batavia Zuid. Jadi berjarak antara 200 meter lah ya. Antara Batavia Selatan, Batavia Utara, Batavia Selatan. Ini gedung ini kaku banget ya. Kayak peninggalan Uni Soviet. Lagu jadul ya. Oke lah, jangan lama-lama sini. Ada lagu copyright. Kita pindah ke sana ya. Sini pun ada orang jualan. Ini pun kopi. Tempat nongkrong lah ya. Nggak tahu lah apa aja dia jual ya.
Ini tempat untuk orang foto-foto, tapi buat kamera yang bagus aja ya namanya. Kalau kamera jelek mah nggak bisa malam-malam ya. Yang penting ada ke foto lah ya. Saya emang nggak ngambil gambar atau jepretan yang bagus, pasti yang penting ada jepretan kita. Saya akan coba mampir dulu ke stasiun ini teman. Tapi kalau kita mau nyebrang ya, dia nggak bisa dari sini teman, tapi dari sana ya. Kalau dari sini bisa-bisa aja ya, asal kita jangan merekam. Harus pelan-pelan ya, perhatikan dulu kendaraan. Oke. Kedepannya teman sana akan ada sambungan dengan MRT ya. Masih lama lagi. Butuh kesabaran yang sangat Ya, ini pintu utara ya. Pintu utara stasiun Jakarta Kota. Tapi sangat disayangkan ya, untuk nyebrang dia nggak dari tengahnya orang jualan. Bento buatan terbaik. Jadi kalau kalian mau masuk dari tengah ya, nggak dari sini. Ini hanya buat keluar aja teman. Wow, harum banget ya Hokben. Wow, susu Mbok Darmi, roti O. Ada orang lesehan. Ada untuk vending mesin, untuk tap kartu e-money aja ya. Ini ada vending mesin buat minuman atau apa itu ya. Alpha Express ini ada. Ini buat KMT, kartu multi trip kereta aja ya. Jakarta Fair dia mempromosikan apanya sini ya. Sebenarnya sahamnya ada saham swasta, ada saham Pemda ya namanya. Tadi sehingga ada tulisan Pemda DKI. Ini Circle K di sebelah kanan. Saya pengen ke Jakarta Fair tapi nggak jadi lah ya. Kapan pula kita sana teman. Nah, kedepannya akan ada stasiun MRT Jakarta Kota. Oh, ini ada instalasi. Ya, kayak di stasiun Sudirman ya. Ini. Oh, kayak bench pemain itu ya, sepak bola teman. Oke, jadi saya jadi teringat apa ya? Di Malaysia itu teman, stadionnya ya. Jadi stadionnya lagi mengalami renovasi atap ya. Jadi tahun 2026 dia akan segera selesai. Oke. Jadi saya langsung teringat ya untuk Stadion Batakan. Katanya nggak boleh teman ada tiang-tiangnya ya untuk atap ya. Nggak boleh digelar pergelaran FIFA ya namanya. Karena memang itu mengganggu banget ya teman untuk tiang-tiangnya ya. Jadi kalau sebagai kita
penikmat sepak bola kita harus mengikuti ya kepalanya ya dari FIFA ya. Oh, ada suara klakson. Jadi yang saya perhatikan sini teman, jalan ini mengalami penyempitan karena ada proyek pipa ya, limbah. Ya, Jakarta udah terlalu telat banget ya untuk proyek limbah kayak gini. Karena pemerintah dulu tidak ada kepikiran gini ya. Jadi ini seingat saya teman, ini selesainya di tahun 2026 ya. Untuk apanya proyeknya ya. Jadi kalau misalnya dia ya kelihatan kayak terbengkalai ya karena memang apa ya, waktu mereka masih panjang temannya, waktu pengerjaannya ya. Oke, sisi selatan kalian bisa ke Pasar Pagi, Mangga 2, ITC. Oke, ITC di lantai 5-nya udah lagi ada renovasi teman. Ya, kita tunggu aja gimana nanti ya untuk desain terbarunya ya. Desain terbaru dari ITC lantai 5. Oke. Kita jalan kaki aja karena ke ITC bisa, ke Harko bisa. Ya kalau kalian jalan kaki lebih enak ya daripada naik kendaraan gitu ya. Jalan kaki mah enak lah ya, walaupun kalau ke Harko itu ya cukup jauh ya, sama ke WTC ya, sama ke Mangga 2 Square. Tapi kalau jalan kaki enak aja sih. Itu kalau kalian buru-buru bisa naik kendaraan yang melintas di sini ya. Oke lah. Oke, dari sini pun dulunya bisa lewat ke arah Glodok Plaza, tapi ini ditutup ya. Ada Family Mart. Ini adalah apanya minimarketnya Jepang ya. Oke. Kita udah keringat, tapi sebagai kameramen kita masa bodoh ya. Bahkan kayak ada perang gitu pun kameramennya harus tetap merekam dan tetap selamat ya untuk kameramennya. Makanya orang seringkali bikin canda-candaan, kameramen pasti akan selamat katanya. Kalau misalnya nggak selamat pasti diketawain teman. Nah, buat kalian yang punya anak yang tingginya 90 cm itu udah bisa bayar. Nah, kayak ada ini ya, dia sudah punya kartu. Jadi buat kalian ke ke Bogor, Nambo, Depok bisa di sana. Kalau di jalur sini, ini bisa ke Tanjung Priok ya. Kamonore ada sana teman. Kalian cek aja jadwalnya di KAI Akses. KAI by Akses. Nah, ini entah kapan ini selesainya ya. Udah lama ini konstruksi aja ini. Oh, ada bahasa Inggris lagi di atas ini. The end floor area under konstruksi. Ya, sejak kapan ini akan selesai teman ya? Kapan ini akan selesai ya? Sini ada loket. Kalau kalian mau mengisi kartu itu ya, kartu kereta, silakan. Oke, kita nggak menggunakan apa ini ya, stasiun ini. Saya malas ya transit. Ngantuk banget abang ini ya. Oke, saya kembali lagi untuk menuju ke arah halte. Jadi halte sana itu dia melayanin 1A ke arah Balai Kota, 1 ke arah Blok M, 12 ke arah Kali Adam, 12B ke arah Senen, 12 ke arah Sunter Kelapa Gading, dan 3H ke arah Pesing. Ya sekarang Pesing nggak sih 3H ya? Kalau nggak salah dia dipersingkat ya teman, dipotong ya. Jadi sebagai kameramen kita masa bodoh aja ya dengan reaksi-reaksi orang, reaksi-reaksi nggak enak, nggak elok. Jadi kita nggak usah eye contact ya teman. Ya. Ada jual koran sampai malam ya. Saya nggak ada uang receh teman. Kita tarik juga sih. Sekarang itu udah jarang banget ya untuk beli koran ya. Ada orang jualan. Oh, ramai banget ya. Nah, biarlah baju saya basah teman. Dari tadi hujannya ini terpantau apa ya, terkendali teman.
Tadi dari sana dia tetesan aja, tetesan terus. Wow, baik banget sama cewek karena busnya bus cewek ya. Busnya bus cewek, jadi ramah terhadap cewek. Oke, jadi sampai sini saja kita bikin videonya. Ini sebenarnya video gabut ya. Saya sudah cukup berkeringat. Tapi kalau berkeringat gini di tempat umum kita masa bodoh aja ya. Ini ada vending mesin. Oke. Ada tempat baca buku, Kompas. Nah, ada informasi ini ya. Oh, ada orang asing dia menggunakan transportasi umum ya, mantap. Nggak tahu, mungkin dia bisa bahasa Indonesia kali ya. Oke. Kita nggak naikin ya. Kita nyari yang kosong aja mungkin. Tapi sebenarnya ini masih jam 18.46. Jadi kita nggak naik 5C ya. Dia bakalan naik 1A dan turun di balai kota ataupun di Monas. Ya kalau kalian mau naik 5C, kalian naik di balai kota aja ya. Karena kenapa teman? Ya situ kita bisa kemungkinan mendapatkan kursi ya. Kalau di Blok M kan di Blok M di Monas kemungkinan udah rame ya. Kita nggak dapat tempat duduk. Jadi saya akan naik satu ini ya ke arah Blok M dan turun di apa aja bisa teman. Di Senayan lah ya. Senayan, saya lanjut naik 6V ya, 6V untuk di Mampang Perapatan, baru Mampang Perapatan naik 7B. Wow, ini enak banget nih. Sepi. Jadi beberapa, kenapa itu ada orang di sana? Karena dari Museum Patela dia udah naik ya. Oke. Ini saya paling sebel ya sama apa gini, promosi gini, jadi kita nggak bisa lihat jelas di pinggir ya. Saya mau kabur dulu ya depan. Sama aja sih, tapi sini aja teman, kita bisa lihat. Jadi saya tuh bukan terlalu saya nggak terlalu terfokus ke HP ya. Jadi kita lihat kanan kiri situasi jalan gitu ya. Oke, jadi sampai sini saja video saya. Sampai jumpa.